Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Di pagi hari ini Tuhan menyapa kita dengan sabdanya yang diambilkan dari Matius 18 ayat ke-6 sampai 9. Ada bonus yang akan kita bahas dari ayat yang ke-6 yang akan dibacakan oleh anak Gale, murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Dipersilahkan. Matius 18 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Terima kasih Mas Gale. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pagi hari ini adalah tidak, itu lebih baik. Orang hidup selalu diperhadapkan dalam banyak pilihan. Ada baik, ada jahat, ada benar, ada salah, ada suka, ada duka, ada hitam, ada putih, dan seterusnya. Untuk menentukan pilihan dibutuhkan kecerdasan dan hikmat yang dari Tuhan. Sebab setiap pilihan ada konsekuensinya dan ada upahnya. Misalnya di dalam Matius 10 ayat 42 sampai 43, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Tetapi sebaliknya dalam perikop yang kita renungkan di pagi hari ini, dalam Matius 18 ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, bagi seorang penyesat tak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Mengapa Tuhan Yesus memunculkan anak-anak kecil? Karena anak-anak kecil itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dia masih polos, sederhana, tidak memegahkan diri, tidak mengenal kasta, ingatannya masih pendek sehingga tidak punya dendam dengan siapapun. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri atau kategori warga kerajaan surga. Ciri-ciri anak yang masih polos, masih sederhana tersebut belum dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, sehingga mudah untuk dibelokkan, rentan untuk disesatkan. Anak-anak kecil juga menunjuk kepada kita yang imannya masih lemah, belum kokoh, sehingga mudah untuk diombang-ambingkan. Yesus sangat tegas terhadap penyesat, sehingga di ayat yang ke-7 sampai ke-9 memperlihatkan kejamnya perlakuan terhadap penyesat. Penyesat tidak boleh kita remehkan. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu, bahkan matamu menyesatkan engkau, penggalah, cukilah, serta buanglah. Lebih baik kita masuk ke dalam hidup dengan keadaan yang tidak sempurna secara jasmani, daripada kita masuk ke dalam api neraka. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara serta anak-anakku sekalian, pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19 pun banyak berita-berita bohong yang beredar atau hoax di masyarakat kita mengenai COVID-19 adalah sebuah settingan atau konspirasi, atau mengatakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri sehingga sudah ada obatnya. Untuk hal-hal seperti ini kita pun harus bijak untuk mengatakan tidak, itu lebih baik. Tidak untuk yang secara rohani dan juga secara jasmani.
sehingga kita akan diselamatkan baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan di pagi hari ini. Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, sehingga kita dapat mengatasi masalah kita dengan mengatakan tidak terhadap penyesat-penyesat dan kabar-kabar bohong yang beredar di sekitar kita, sehingga kita akan diselamatkan untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.